Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah rahmati Allah, kita lanjutkan kitab kita Tafsir Al-Fatihah wa Qisar Al-Mufassal, tafsir surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek karya guru kita Syekh Saleh ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Insyaallah mungkin kita akan lanjutkan membaca tafsir surat Al-Fatihah. Pertemuan terakhir kita mengambil muqaddimah tentang keutamaan Al-Fatihah. Qala al-musannifu waffaqahu Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah niki kata penulis hafizahullah taala, maksudnya adalah bismillah aqra'ul Qur'an. Dengan menyebut nama Allah saya mulai membaca Al-Qur'an. Famaqsudul mubasmil fi fatihatil qira'ah wa bismillahirrahmanirrahim aqra'. Orang yang membaca Al-Fatihah ketika mulai membaca dan dia menyebut bismillahirrahmanirrahim, maka maksudnya adalah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya mulai membaca. Niki adalah salah satu keistimewaan bahasa Al-Quran atau secara umum keistimewaan bahasa Arab, yang dimana para ulama bahasa menyebutkan bahwasanya bismillah jar majrur ini berkaitan dengan fi'il mahdzuf, yaitu perbuatan yang tidak disebut. Jadi dalam bahasa Arab niki di antara keistimewaannya adalah ada kalimat yang dia disebut dan tidak disebut. Yang disebut, yang tidak disebut. Yang tidak disebut ini namanya mahdzuf. Kemudian maknanya namanya muqaddar dalam bahasa. Dalam bismillahirrahmanirrahim niki ada kalimat yang tidak disebut secara langsung, sehingga dia perlu istilahnya takdir dalam ilmu nahwu. Kalimat apa kira-kira yang tidak disebut dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim? Maka para ulama mengatakan yaitu munasibun lil maqam. Kalimat yang tidak disebut niki dia disesuaikan dengan kondisi ketika baca bismillah. Ketika membaca Al-Quran kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Berarti karena kondisi kita sedang baca Al-Quran, berarti kalimat yang tidak disebut niki adalah apa? Bismillahirrahmanirrahim, saya membaca. Ketika makan, okay, makan, kita mengucapkan bismillah. Karena kondisi ketika kita membaca bismillah sedang makan, maka kalimat yang tidak disebut niki adalah apa? Bismillah, saya mulai makan. Dengan menyebut nama Allah, saya makan.
ibadah yang dekat dengan kita, korban. Ketika nyembelih hewan korban, kita mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah. Ada pertanyaan, untuk apa pelungguh nyebut nama Allah ketika nyembelih? Ya, karena saya sedang menyembelih. Maka kalimat sempurnanya adalah bismillah, dengan menyebut nama Allah saya mulai menyembelih. Ini. Yang rasa di dalam bahasa kita tidak ada ini kalimat yang bisa digunakan untuk semua kondisi tanpa merubah kata-katanya. Semua bismillah. Minum bismillah. Apalagi? Masuk rumah, keluar rumah bismillah. Pakai pakaian bismillah. Apalagi? Yang kerja secara umum bismillah. Tidak perlu dirubah. Kalau kita kan macam-macam bahasa kita. Bawa pancing. Harap bakat Tuhan, pelungguh jok be. Apa jawabannya? Lalu mancing. Tidak mungkin kita bilang lalu nambah. Pasti lalu mancing. Ya? Kita pergi bawa pacul. Ditanya, pelungguh jok be. Apa jawabannya? Jok bangket. Nambah. Tidak mungkin kita bilang lalu jok segara mancing, tidak mungkin. Tapi bismillah ini berlaku untuk semua pekerjaan. Tidak perlu dirubah apa-apanya. Lungguh mau berdiri bismillah, mau duduk bismillah, mau tidur bismillah, mau makan bismillah. Ini adalah salah satu bentuk mukjizat agama kita dan keistimewaan bahasa Arab. Bismillah sebagaimana yang kita pelajari jemaah rahmati Allah, maksudnya adalah apa? Meminta pertolongan pada Allah, nunas pertolongan tipe Allah Subhanahu wa taala, kemudian nunas keberkahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika kita mengucapkan bismillah, Aqra, kita membaca Al-Qur'an. Kita akan membaca Al-Quran, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kita mengatakan, Ya Allah, kaji akan membaca Al-Quran. Maka berikanlah kaji kemudahan, berikanlah kaji keberkahan melalui membaca Al-Quran. Begitu juga ketika kita keluar rumah misalnya, Bismillah. Maka kita meminta tengendeng dari Allah Subhanahu wa taala, nunas dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan, kesuksesan. Apa tujuan kita keluar rumah? Apa tujuan tasugul balik? Niki? Ya, apa saja? Berarti kalau misalnya Pak Munawir ke kantor, dia bismillah, itu dia minta apa? Kemudahan urusan kantornya. Nunggu kemana? Sekolah. Berarti minta kemudahan urusan sekolahnya. Dan seterusnya. Dan diberkahi. Ini. Maka sekali lagi niki luasnya makna Bismillahirrahmanirrahim. Maka pantaslah ketika kita memulai membaca Al-Quran, disyariatkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian qala al-musannifu waffaqahullah, wal ismul ahsan Allah alamun ala Rabbina azza wa jalla. Kemudian nama terbaik, nama yang paling indah yaitu Allah. Ini kata penulis hafizahullah ta'ala adalah nama yang paling baik dan paling indah. Dan niki adalah alamun ala Rabbina. Niki adalah nama Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang akan mematikan kita, yang memberi rezeki kita dan mengatur kita. Namanya adalah Allah. Dan saking indahnya dan istimewanya nama niki, tidak ada boleh makhluk dinamakan Allah. Dan tiang rasa niki sepakat
Selaku kaum muslimin sepakat bahwa ndek kanggo manusia diberi nama Allah. Kemudian apa makna Allah? Allah niki adalah nama, berarti mengandung nama. Qala wa ma'nahu al-ma'luhul mustahiq li ifradihi bil ibadah. Sesembahan satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Sesembahan satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Di makna Allah. Berarti bismillah artinya dengan menyebut nama Allah, sesembahan satu-satunya yang berhak diibadahi. Subhanallah. Berarti wajib kita menghayati makna niki setiap kali menyebut bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini pengakuan bahwa kita niki beribadah ya dengan nama Allah, dengan meminta pertolongan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang maknanya adalah apa? Sesembahan yang berhak satu-satunya untuk diibadahi. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ismani min asma'illahi ta'ala. Niki adalah dua nama Allah, Ar-Rahman kanca Ar-Rahim. Dallani ala rahmatihi. Kedua nama niki Ar-Rahman Ar-Rahim menunjukkan bahwasanya Allah punya sifat rahmah. Rahmah. Kemudian beliau mengatakan فَأَوَّلُهُمَا دَالٌ عَلَيْهَا حَالَ تَعَلُّقِهَا بِهِ فِي سَعَتِهَا. Ar-Rahman, apa maknanya? Ar-Rahman katanya maknanya adalah bahwa Allah dengan zatnya memiliki sifat rahmah. Wal-akhar dalun 'alaiha hala ta'alluqiha bil khalqi fi wusuliha ilaihim. Adapun Ar-Rahim maknanya apa? Allah memiliki sifat rahmah kepada hamba-hambanya. Mana? Berarti Ar-Rahman adalah nama yang menunjukkan sifat Allah pada zatnya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala yang terkenal, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Berarti dalam ayat niki Allah Subhanahu wa taala ngomong, Allah Subhanahu wa taala pada itu bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah. Adapun Rahim niki Allah Subhanahu wa taala ngomong, Allah Subhanahu wa taala pada itu sejari panjaknya Subhanahu wa taala bahwasanya dia maha memberi rahmat kepada hamba-hambanya. Maka Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Allah tidak mengatakan wa kana bil mu'minina rahmana, enggak. Karena Rahman berkaitan dengan zat Allah, berkaitan dengan diri Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia punya sifat rahmah. Rahim berkaitan dengan makhluknya, bahwa Allah memberikan rahmat kepada makhluk-makhluknya. Paham belum penjelasan tiang tentang beda Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman niki berkaitan dengan zat Allah, bahwa Allah punya sifat rahmah. Ar-Rahim berkaitan dengan makhluk-makhluknya, bahwa Allah memberikan rahmat kepada makhluk-makhluknya. Nah, perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang tiang sebutkan niki disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam beberapa kitabnya.
Kemudian yang dapati Syekhuna, guru kita Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah juga menguatkan makna niki. Dan di sini guru kita Syekh Saleh Al-Utsaimin, beliau juga mengikuti pendapat kedua ulama tersebut. Ada pendapat yang lain, makna atau perbedaan antara Ar-Rahman kanca Ar-Rahim. Waalaikumsalam. Ada yang mengatakan sebagian ulama kita Ar-Rahman dunia, Ar-Rahim akhirat. Sehingga mereka mengatakan Rahmanud dunya wa Rahimul akhirah. Apa maksudnya? Ini mirip-mirip sebenarnya. Bagaimana mungkin kita akan lebih lanjut lagi. Allah Ar-Rahman di dunia, artinya selapu makhluk si masih hidup di dunia pasti mau rahmat Allah tanpa terkecuali. Rahimul akhirah, adapun di akhirat maka dengan si beriman saja yang dapat rahmat Allah. Jelas nih? Mirip dengan itu pendapat yang kedua, Ar-Rahman umum, am, Ar-Rahim khas. Ar-Rahman niki adalah rahmat umum bagi si kafir, si beriman, manusia, jin, hewan. Selapuan mau rahmat Allah. Adapun Ar-Rahim maka niki sebagaimana yang tadi wa kana bil mu'minin rahima, yaitu hanya orang-orang beriman yang dapat rahmat. Dan yang paling bagus adalah apa yang kita sebutkan pertama, penjelasan Ibnu Qayyim, kemudian Syekhana Syekh Abdul Razak, kemudian Syekhana Syekh Saleh rahimallahu ulama'ana ahya'an wa amwata, bahwa Ar-Rahman niki adalah apa? Berkaitan dengan zat Allah, bahwa Allah berdua sifat rahmah. Ar-Rahim niki berkaitan dengan makhluk-makhluknya, bahwa Allah memberikan rahmat kepada semua makhluknya. Oleh sebab itu, perhatian dalam Al-Quran, Allah menyebut Ar-Rahman niki tanpa nama Allah yang lain, atau dengan tersendiri. Misalnya Ar-Rahman 'allamal Quran. Ar-Rahman yaitu Allah yang memiliki sifat rahmah, dialah yang mengajarkan Al-Quran. Adapun Ar-Rahim ada kaitannya dengan makhluk. Misalnya innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba-hambanya maha lemah lembut dan maha kasih sayang. Ini. Kira-kira paham pelungguh penjelasan tiap? Insyaallah nggih. Alhamdulillah. Dan jemaah rahmati Allah, Ar-Rahman niki adalah nama sekaligus sifat. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri pada itu ngabarin tiba itu bahwa dia adalah Ar-Rahman. Ada sebagian kelompok mengingkari sifat rahmah. Mereka mengatakan rahmah niki artinya apa? Kasihan, ya kan bahasan itu kasihan. Sementara kalau manusia kasihan dengan lain berarti lemah hatinya. Dia terlalu lembut hatinya. Arak maling tama jok balik. Terus, ampun maaf, dek narak tiang kaken, anak tiang kode-kode, kasihan. Berarti dia lemah. Nah, dia bandingkan Allah dengan makhluknya yang lemah. Akhirnya mereka mengingkari, mungkin Allah punya sifat rahmah, berarti Allah lemah.
Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Allah mustahil pada kanca makhluk. Apa sifat yang di mukhalafatun mukhalafatun lil hawadits gitu. Nah, mereka meyakini itu bahwasanya Allah mustahil pada kanca makhluk. Kenapa tidak dipraktekkan di nama Allah? Allah sendiri memberi dirinya nama Ar-Rahman yang menunjukkan sifat rahmah. Berarti rahmat Allah tidak sama dengan rahmat manusia. Tidak sama. Kemudian jemaah rahmati Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah, Allah Ta'ala berfirman, "Inna rahmati taghlibu ghadabi." Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini? Diriwayatkan Imam Bukhari. Allah berfirman, "Sungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku." Artinya apa? Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma." Ya Allah, sungguhnya rahmatmu luas dan ilmumu luas. Jadi rahmat Allah niki jauh lebih luas daripada murka Allah. Coba pelungguh perhatikan kehidupan dunia niki. Pira negara di dunia niki, Pak Guru? Apal pelungguh? Pira negara di dunia niki? 197. Mungkin si masih perang pira negara? Si masih perang pira negara? Ada setengahnya? Ada setengahnya? Tidak sampai. Bisa dihitung dengan jari. Ini termasuk rahmat Allah, kasih sayang Allah. Makin gonjang-ganjing, katanya kemarin ribut India kanca Pakistan, katanya dikhawatirkan terjadi perang nuklir. Alhamdulillah tidak terjadi. Kemudian Rusia kanca Ukraina atau kanca Eropa saling inti. Dengan kasih sayang Allah masih tertahan orang-orang ini. Antara mereka saling gertak atau ya memang tahan diri. Al-muhim kesimpulannya itu adalah bentuk rahmat Allah. Apa kejahatan paling besar di dunia ini? Ya? Syirik dan kekufuran. Saya terkaya nomor sekian dunia. Kafir wala muslim? Kafir. Kasih sayang Allah di dunia. Jemaah rahmati Allah. Maka sungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah jauh lebih luas ketimbang kemurkaan Allah. Dan niki termasuk beda besar antara rahmat Allah, kasih sayang Allah dengan kasih sayang makhluk. Dan saking luasnya kasih sayang Allah, jemaah rahmati Allah, sampai-sampai hewan buas. Hewan buas niki tidak punya akal. Kira-kira apa tujuan hidup singa? Ulah, siapa lagi? Maaf, guguk, apa tujuan hidupnya? Apakah mereka mengharapkan pahala? Hidup begitu saja, kawin, makan, mati, sudah. Tapi coba pelungguh perhatian, bagaimana anjing niki atau hewan buas lainnya menjaga anaknya. Padahal mereka tidak punya tujuan hidup kayak kita. Kenapa? Kenapa dipelihara anaknya? Agar jadi PNS anaknya? Mereka tidak punya tujuan seperti itu. Manusia yang punya tujuan seperti itu, yang punya akal. Makanya anaknya dipelihara, dijaga, berikan uang, berikan makan, pakaian, karena arah tujuan. Tapi hewan-hewan ini apa tujuannya?
Lalu bagaimana mereka berkasih sayang kepada anak-anaknya seandainya bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Walladzi qaddara fahada. Allah yang menetapkan takdir dan Allah yang memberikan hidayah. Hidayah apa? Ya, hidayah kepada semua makhluknya. Bagaimana semut membuat sarang dalam tanah, dalam pohon, dan seterusnya. Bagaimana ulat, dia boleh umah, dia boleh naik, ulat niki. Lagu diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita punya tangan, punya kaki. Bahkan yang tidak punya tangan kaki itu bisa bekerja. Ya kan? Tinggal taruh mangkok depannya, duduk depan SB, dapat dia uang. Apalagi ulat. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmah. Anzala minha rahmatan wahidatan. Dari 100 rahmah niki, dengan 100 rahmat niki yang diturunkan ke dunia pira? Seke sopo dong? Bainal jinni wal insi. Cukup sopo rahmah niki, seke rahmat niki untuk mengatur jin dan manusia. Wad-dawabi wal hawam. Sampai binatang-binatang. Si badai 4 naik, 2 naik, sampai si melata, ulat, cacing dalam bumi. Semua diberikan kasih sayang oleh Allah dari satu kasih sayang saja. Gimana luasnya kasih sayang Allah itu? Jemaah rahmati Allah. Gimana luasnya? Kita di Indonesia niki yang katanya apa gelap apa karena berita-berita Indonesia gelap apa karena masih terang-terang no. Kita masih bisa mengaji, masih bisa bekerja, masih bisa di sawah, menjadi pegawai tetap ngantor. Seluruh dunia niki, langit bumi diatur oleh Allah dengan satu kasih sayang. Bagaimana kalau full diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hatta al-wahsyah ta'tifu ala waladiha." Sampai binatang buas menyayangi anaknya. Dengan satu kasih sayang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Fabiha yata'atafun. Dengan satu rahmat itu kita saling kasih sayang, saling hormati. Wa ahharallahu 99 rahmatan li ibadihi yaumal qiyamah. Kemudian Allah menyimpan 99 rahmat itu khusus untuk hamba-hambanya nanti di hari kiamat. Siapa hamba-hambanya? Yang beriman. Kemudian jemaah rahmati Allah, semakin seseorang mendekatkan diri kepada Allah, semakin banyak rahmat yang akan dia dapatkan. Allah Ta'ala berfirman tentang Al-Quran, "Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Al-Quran niki kami turunkan sebagai kitab yang berkah. Al-Quran niki kami turunkan sebagai kitab yang berkah. Maka ikutilah Al-Quran, bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Kemudian tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah wattabi'ur rasulah la'allakum turhamun." Dirikanlah salat,
tunaikanlah zakat, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kalian mendapatkan rahmat. Jemaah rahmati Allah, kita wajib husnudzan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang hatta kepada orang kafir yang kejahatannya paling besar. Tidak mungkin, mustahil Allah tidak memberikan kita rahmatnya. Ketika ada sebagian orang tidak paham tentang takdir, kan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu fulan akan berbuat maksiat lalu masuk neraka. Kenapa dibiarkan oleh Allah? Kenapa tidak diberikan hidayah? Maka jawabannya kembali kepada rahmah niki. Allah mustahil menzalimi hamba-hambanya. Jika satu hamba baik, maka Allah pasti akan berikan dia hidayah menuju jalan surga dan masuk surga. Jika seorang hamba jahat hatinya, seperti hatinya Abu Jahal, Abu Lahab atau Fir'aun, mustahil Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Maka ini yang harus kita pahami, jemaah rahmati Allah. Sebagaimana kekufuran dan kesyirikan adalah kejahatan paling besar, maka kebaikan si paling nomor sekian adalah apa? Tauhid. Ketika kita mengamalkan tauhid niki, apakah mungkin Allah akan menzalimi kita? Mungkin? Mustahil. Mustahil. Tapi karena kejahilan, jemaah rahmati Allah, kejahilan kita kurang memahami masalah niki. Makanya kita terus nuntut ilmu agar kita paham bagaimana rahmat Allah pada kita. Coba perlu bayangkan ketika kita dapat musibah. Di antara sebab musibah apa? Yang dosa. Fabima kasabat aydikum. Musibah itu pada diri kita, le diri kita, le hartan, le anak, le hartan. Niki adalah akibat perbuatan kita sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah lebih banyak memaafkan sebenarnya. Bagi dengan si beriman, apa fungsi musibah? Apa fungsi musibah bagi dengan si beriman? Tiang? Maksud tiang apa akibatnya? Dua. Pertama, menghapus dosa. Kedua, mengangkat derajat. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita. Seandainya Allah berkehendak itu gawe maksiat, terus Allah Subhanahu wa taala tipa itu musibah, selesai. Apakah adil? Jangan menggeleng. Iya, adil. Adil, sangat adil. Kita berbuat salah, diberi hukuman. Adil, adil. Tapi keadilan Allah ternyata lebih dari itu. Allah tidak hanya menghukum kita karena maksiat itu, tapi Allah hapus dosa itu. Otomatis Allah hapus juga akibatnya. Apa akibat dosa? Neraka. Kemudian tidak sampai di sini, jemaah rahmati Allah. Allah naikkan derajat kita. Ini bentuk kasih sayang Allah. Tidak ada jalan bagi kita. Dia narak langan, curiga oleh Allah Subhanahu wa taala, berprasangka buruk tipe Allah Subhanahu wa taala. Narak. Karena kasih sayang Allah sangat luas kepada kita. Dan niki Allah Subhanahu wa taala, makna-makna yang kita sebutkan niki, Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dua namanya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, sebagaimana yang katakan tadi, menunjukkan Allah dengan zatnya memiliki sifat rahmah.
Ar-Rahim, Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada semua hamba-hambanya. Adapun di akhirat, rahmat kasih sayang itu surga. Surga itu khusus bagi yang beriman. Maka kita ingat niki jemaah rahmati Allah, setiap kita membaca Al-Fatihah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita ingat makna niki. Sehingga kita akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dia adalah pondasi utama untuk kita berbuat ibadah. Oleh sebab itulah salah kita mengarahkan cinta, salah tahu cinta, ini bisa mengakibatkan kita melakukan kejahatan terbesar. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia, sebagian manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah. Bagaimana caranya? Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Coba pelungguh perhatian. Siapa yang betul-betul mengamalkan hadis tentang keutamaan beramal soleh di 10 hari kemarin yang sudah lewat, dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10. Siapa yang betul-betul mengamalkan hadis itu dengan sempurna? Orang yang paham hadis itu. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amal soleh yang paling apa? Dicintai oleh Allah. Amal soleh yang paling dicintai oleh Allah. Maka tidaklah tertarik untuk mengamalkan amal itu kecuali orang yang cinta kepada Allah. Maka besar tidaknya, sedikit banyaknya amalan kita di hari-hari kemarin itu sesuai dengan besar tidaknya cinta kita kepada Allah. Ada pengantin baru di sini? Hah? Pak Fadlullah pengantin baru berapa tahun? 20 tahun? Insya Allah kita yang pengantin lama ini, ada saja yang kesukaan kita berubah gara-gara cinta kita kepada istri. Lihat bagaimana cinta itu membuat seseorang berbuat. Nih, kita bekerja, ya, pergi pagi, pulang sore, itu karena cinta. Dan di antara yang membuat kita cinta kepada Allah adalah kita tahu nama-nama Allah. Niki baru dua nama yang menunjukkan satu sifat, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, begitu indah maknanya. Makanya kita perlu merenungkan apa rahmat Allah yang dapatkan hari ini. Apalagi kita mau menghitung tahun-tahun yang dulu. Hari ini saja, apa rahmat Allah yang kita dapatkan? Kita sholat maghrib di sini terus kajian, itulah rahmat Allah. Rahmat Allah khusus kepada kita. Sementara di luar sana mungkin ada orang yang sedang di sini ada gantungan atau dipupurin. Jemaah rahmati Allah. Ya. Kita mempelajari Ar-Rahman, Ar-Rahim dengan harapan apa? Cinta kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian otomatis ibadah kita juga bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silahkan azan dulu terus kita lanjutkan setelah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas, jemaah rahmati Allah, yaitu syariat Islam niki.
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat niki alhamdulillah semua kalangan mengerjakannya. Semua kita alhamdulillah. Pemimpin kita, rakyat jelata, yang jadi pegawai, yang jadi petani, semua mampu mengerjakan salat. Saking mudahnya. Dan ketika ada seseorang yang tidak mampu sempurna secara standar melakukan salat, misalnya apa? Berdiri, maka diperbolehkan dia untuk duduk. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi giliran ibadah yang mahal, butuh harta, butuh kesehatan, Allah mewajibkannya dengan syarat man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan haji, dan haji niki satu tempat. Tidak bisa di tempat lain. Hanya ada di Mekah, kemudian Arafah, Mina, Muzdalifah. Itu saja. Dan itu membutuhkan bekal, maka Allah mensyaratkan mampu. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan renungan lain jemaah rahmati Allah. Jangankan niki adalah ibadah. Di mana niki adalah ibadah. Salat, haji. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya melalui syariat niki, Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk makan yang haram dalam kondisi darurat. Faman itturra ghaira bagin wala 'adin fala isma 'alaih. Barang siapa yang dalam kondisi darurat lalu makan bangkai atau babi dan seterusnya, maka tidak apa-apa, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia dalam kondisi darurat. Niki kemudahan dalam agama kita. Jemaah rahmati Allah. Maka kita wajib bersyukur, jemaah rahmati Allah, bisa mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mendapatkan lebih dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lainnya. Wallahu taala. Kita buka tanya jawab, dan di sini yang baca dulu pertanyaan yang tertulis. Bagaimana hukumnya bercerita atau curhat kepada ipar tentang masalah keluarga dan bercanda ria kepada ipar, namun kepada pasangan dia diam, bahkan cari masalah terus. Nah, ini masalah. Sungguhnya orang yang seharusnya tempat kita bercerita, curhat, bahasa kanak bajang mungkin, inilah pasangan kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat pasangan. Dan Allah jadikan pasangan niki sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan dari diri kalian. Para ulama menyebutkan beberapa tafsir. Tafsir pertama, maksudnya lah Hawa tercipta yang sidi Allah Subhanahu wa taala dengan diri siapa? Adam. Ini. Lagu niki khusus Hawa. Tidak berlaku bagi kita tafsiran ini. Sehingga keliru orang mengatakan, di mana tulang rusuk saya ya? Nah, itu Adam. Adam yang dimana Hawa alaihissalam diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Adapun kita, istri kita diciptakan oleh Allah ya, seperti manusia lainnya, seperti kita. Itu kan dari air mani, dari tanah. Jadi ini keliru ungkapan yang
Apalagi di hari lebaran-lebaran begini bercanda. Yuk, apa bahasa kita tulang rusuk? Apa bahasa sini? Tulang daeng? Yuk, tulang daeng sampi dong mau udah. Be tulang daeng berupa wanita pasangan maksudnya. Nah, ini salah, keliru. Itu hanya untuk Nabi Adam. Kemudian tafsir yang kedua yaitu Allah menciptakan pasangan kita dari jenis kita. Itu manusia berarti pasangan kita manusia. Mustahil dari jin, apalagi hewan, tidak mungkin. Untuk apa? Apa hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan kita seperti itu? Litaskunu ilaiha, agar hati kita tentram kepada dia. Berarti kalau dia tentram bersama iparnya, berarti iparnya pasangannya nih. Ini menyimpang ini. Rasulullah SAW bersabda, alhamu al-maut. Ipar itu adalah maut, kematian. Artinya bahaya. Jadi dia bukan mahram. Meskipun seorang wanita tidak boleh disatukan dengan saudarinya dengan satu pernikahan, tapi dia hanya diharamkan nikah saja. Adapun bersentuhan dan lainnya tidak boleh. Maka ya hendaklah seorang suami itu atau seorang istri dia itu tentram hatinya kepada pasangannya, bukan kepada yang lainnya. Ini. Dialah orang yang pertama seharusnya tahu tempat kita bercerita, tempat kita berkomunikasi. Jangan sampai kita menyembunyikan sesuatu kepada pasangan kita. Ini tidak diperbolehkan. Bahkan ini seperti dibilang di sini cari masalah ya. Dia cari masalah juga dengan dia seperti itu kepada iparnya. Ini hendaknya diperbaiki. Wallahu taala a'lam. Ada lagi? Ya. Ya. Apanya? Ya. Diperbolehkan. Ya diperbolehkan untuk apa? Dimakan. Boleh. Kenapa enggak boleh? Hah? Nah, coba nanti kita cek lagi. Tapi tahu ya, kalau itu disukai, ya tidak masalah, halal. Apa alasannya dia tidak membolehkan? Disebut di situ? Hah? Apa alasannya? Kelamin. Ya, ini perlu dalil. Kalau kita tidak membolehkan salah satu bagian dari hewan korban itu, sapi, kambing dan lain-lainnya, kita perlu dalil. Yang tahu pembahasan para ulama itu adalah bagaimana hukumnya mengebiri. Itu yang dibahas. Adapun mengkonsumsi apa saja. Zahir hadis Ali kan menunjukkan itu. Sehingga para ulama ketika membahas telinga yang disebutkan dalam riwayat Ali, mudabbar, muqaddam dan seterusnya, yang robek dari depan, robek dari belakang, yang bundar. Apa alasannya itu dimaafkan? Kata para ulama kita, karena jarang orang yang makan telinga. Itu dimaafkan. Terus yang dikebiri kenapa dimaafkan? Karena itu bisa membuat dagingnya lebih enak, kata-kata orang yang tahu, dan dagingnya lebih banyak, lebih gemuk gitu. Tapi masalah konsumsi ya, wallahu alam, ana tidak tahu. Gitu. Sekarang mana kalau kita bilang itu kemaluan, isi dalamnya gimana? Yang di situ ada kotorannya, tempat kotorannya kita bersihkan, kan boleh juga. Tapi wallahu alam, memang ada saja pendapat kalau kita cari ini, nanti yang cari, yang pelajari lebih lanjut insyaallah. Wallahu taala alam. Ya mungkin cara orang dulu itu mungkin ya, dia memonopoli bagian itu.
Seperti apa? Hal-hal lainnya dia bilang jangan makan ini, kamu masih kecil misalnya. Padahal dia enak gitu. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi? Ya. Ya. Bisa mendidik. Tapi ada kadang-kadang manusia membuang anak. Jadi dari sini kita lihat bahwa dia tidak diberikan hormat. Bisa apakah salah kita dikatakan begitu? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium yang lupa siapa yang dicium, cucunya atau siapa dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada seorang sahabat heran. Nabi sallallahu alaihi wasallam sadar. Sahabat ini heran. Kenapa antum heran? Punya anak enggak? Punya. Berapa? Banyak anaknya. Terus satu pun enggak pernah antum cium? Anak-anak satu pun enggak pernah saya cium. Karena mungkin sifat jahiliyahnya itu kan, jadi orang jantan itu ya enggak boleh dia merendahkan diri dan mencium anaknya gitu. Kan itu keyakinannya. Maka Nabi SAW bersabda kepada sahabat yang mengaku tidak pernah mencium satu pun dari anaknya ini, apa dia bilang? Ahsya an yunza'ar rahmah min qalbika. Saya khawatir rahmat itu sudah dicabut dari hatimu oleh Allah, sehingga mencium anakmu sendiri pun engkau tidak pernah. Itu baru tidak mencium. Bagaimana dengan yang membuang anaknya? Gimana yang membuang anaknya? Subhanallah. Nah, inilah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala pada dia. Berapa waktu yang lalu ini sudah akramakumullah. Selagi kita sebut istri ngomong ke saya, ada yang buang anaknya mau ndak diambil? Lain-lain saja. Kenapa? Dia ibunya itu nyerahkannya ke orang gitu. Terus dia ndak mau melihara anaknya karena pertama yang punya perbuatan ndak mau tanggung jawab. Terus keluarganya bilang, kalau kamu bawa pulang anak itu kami tidak terima. Akhirnya dia serahkan, ngotot lagi. Subhanallah, kayak dia nitip ayam gitu ya, atau kucing lah, nitip kucing. Ini anak. Maka seperti kata Nabi SAW, kita khawatir orang ini telah dicabut rahmat dari hatinya. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Jadi tidak salah antum berkata seperti itu. Karena Nabi SAW sudah mengatakan yang lebih ringan dari itu seperti itu. Apalagi ini yang parah, membuang anaknya. Allah Ustaz. Ya, ada lagi? Ya, alhamdulillah. Laporan tentang itu, mereka mencintai tandingan-tandingan Allah sebagaimana mereka mencintai Allah, maka sifatkan lebih. Bentuk mencintai tandingan-tandingan Allah seperti apa? Ya. Ada dua penafsiran itu ayat itu terkait lanjutannya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang beriman mereka lebih cinta kepada Allah. Jadi tafsiran yang pertama, kesyirikan yang mereka lakukan itu adalah mereka mencintai berhala-berhala mereka sama seperti cinta mereka kepada Allah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan mereka untuk ngorban misalnya, karena cinta mereka kepada berhala-berhala itu, mereka juga ngorban kepada apa? Kepada berhala-berhala mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka ngorban darahnya mereka, olesi di berhalanya, dagingnya gitu. Terus mereka bilang apa mereka bilang? Ini sampai kepada Allah, darah dan dagingnya sampai kepada berhala. Jadi dibagi. Dia itu keyakinan mereka. Makanya Allah membantah, la yanalallahu dima'uha wala luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak ada yang sampai kepada Allah itu. Yang sampai adalah tauhid kalian, takwa kalian. Ini yang pertama. Kemudian makna yang kedua, mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti cara orang beriman mencintai Allah.
Itu cara mereka. Mereka tidak cinta kepada Allah. Mereka hanya cinta kepada siapa? Berhala-berhala itu. Bagaimana cara mereka cinta kepada berhala? Ya seperti kita cinta kepada Allah. Salat untuk Allah. Mereka ya sujudnya kepada berhala. Dan kedua-duanya syirik. Kedua-keduanya syirik, sama-sama kekufuran. Baik yang menyekutukan Allah ataupun yang sama sekali tidak beriman kepada Allah tapi beriman kepada berhala-berhala tersebut. Kayak yang sebutkan kemarin faedah dari salah seorang masyayikh kita di khutbah Jumat terakhir di Al-Irsyad. Orang yang riya itu secara tidak sadar menjadikan manusia yang dia cari pujiannya itu sebagai apa? Sesembahan. Bagaimana cara kita menyembah Allah? Ya kita takbir Allahu Akbar, kita berusaha untuk meminta pahala kepada Allah kan? Begitu cara kita beribadah kepada Allah. Tapi orang yang riya itu ketika dia sholat, dia membaguskan sholatnya, membaguskan bacaannya, membaguskan gerakannya untuk mencari pujian orang yang ada di dekatnya. Ini kan berarti dia cari perhatian makhluk seperti dia cari perhatian Allah. Itulah buruknya yang namanya syirik ini. Tidak heran dia menjadi kejahatan terbesar. Ini termasuk riya. Wal'iyadzu billah. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan. Ya. Ya, ini khilaf di kalangan para ulama kita dan masing-masing memiliki dalil dan masing-masing menjawab dalil yang dilontarkan oleh masing-masing pemilik pendapat. Bagian ulama mengatakan tidak boleh, harus berwudu. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Mereka menafsirkannya tidak boleh disentuh Al-Qur'an itu kecuali oleh orang-orang yang telah bersuci. Nah, ulama lain membantah, enggak, bukan itu maknanya ayat itu. Ayat itu maksudnya adalah Lauhul Mahfuz. Tidak akan sampai ke sana kecuali para malaikat. Karena ayatnya berbunyi mutahharun. Makhluk-makhluk yang disucikan. Sementara bersuci bahasa Arabnya mutatahhirun. Jadi tidak bisa dipakai ayat itu. Nah, kemudian mereka berdalil lagi dengan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la yamassuhu illa tahir. La yamassuhu illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an itu kecuali orang yang suci. Suci. Nah, ini lebih kuat lagi. Tapi para ulama yang lain mengatakan, enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah Al-Quran ini tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang beriman. Kecuali oleh orang yang beriman. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang beriman, mereka tidak boleh masuk ke Masjidil Haram ba'da 'amihim hadza fa innahum najasun. Mereka itu orang-orang yang najis. Najis secara maknawi, orang-orang kafir. Sehingga karena surat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikirim kepada sahabat yang masih berbaur dengan orang-orang kafir, diingatkan dia, jangan sampai Al-Qur'an ini disentuh oleh orang kafir. Ini jawabannya. Tapi masih ihtimal. Artinya masih ada kemungkinan maknanya bersuci, maknanya orang beriman. Masih ada kemungkinan. Lalu apa dalil para ulama yang mengatakan boleh? Boleh. Di antaranya hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berzikir dalam semua kondisi. Zikir ya termasuk baca Al-Qur'an. Ini. Maka khilaf seperti ini masih dalam koridor ijtihad. Artinya ya kalau kita ngambil pendapat yang tidak membolehkan, tidak boleh kita menyalahkan yang membolehkan. Woi, gawe si haram. Wudu dulu, wajib. Itu
Tidak boleh. Karena apa? Karena orang ini ketika dia membolehkan, dia berpegang dengan dalil dan pendapat para ulama. Begitu juga sebaliknya. Tapi secara adab lepas dari masalah boleh, tidak boleh. Secara adab yang sempurna itu adalah kita bersuci. Karena ini adalah kalamullah. Kita sedang membaca Al-Quran. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW sedang buang air kecil. Lalu ada sahabat yang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Rasulullah SAW tidak menjawab. Kemudian beliau berwudu, kemudian dikejar sahabat itu, kemudian mengatakan, Waalaikumsalam. Afwan, tidak ada yang menghalangi saya untuk menjawab salammu, melainkan tadi saya tidak dalam keadaan berwudu. Ini adab, bukan wajib, tapi adab. Dan Nabi SAW itu adabnya paling tinggi. Maka beliau ingin mengajarkan kita adab ketika membaca Al-Quran pada khususnya, dengan menyentuhnya hendaknya kita dalam keadaan berwudu, dalam keadaan bersuci telah berwudu. Jelas lagi? Wallahu ta'ala a'lam. Nggih, yang pertama. Bolehkah kita sholat pakai menggunakan baju oblong? Kaos oblong. Nggih. Ya, nggih. Yang pertama dulu. Nanti yang kedua lupa kita pertama, nanti kan suka begitu. Kalau sudah yang kedua. Yang pertama, hukum sholat memakai kaos oblong. Boleh. Tidak apa-apa, yang penting tidak ada gambarnya atau tulisannya yang bisa mengganggu orang di belakang atau kita sendiri. Nanti tulisannya, apalagi yang sablon-sablon itu kan, misalnya tulisannya di belakang, ayo sholat, latnya sudah luntur warnanya, tinggal ayo yang di belakang apa tulisannya ini, nggak jadi dia sholat. Maka ini tidak boleh. Meskipun hukumnya makruh, tapi kalau sampai mengganggu orang sholat, maka hukumnya bisa haram. Nabi SAW, beliau sholat pakai baju gamis, atau yang ada lubangnya seperti ini. Terus ada sulaman-sulamannya, bukan gambar, sulaman saja. Tapi beliau terganggu dan suruh ganti. Apalagi yang ada tulisan, gambar-gambarnya, apalagi yang lucu, bisa ketawa orang. Kemudian perlu diingat bahwasanya, ini yang pernah ditanya di Sepuh Gubuk tentang hukum sholat tanpa pakaian atas. Jadi dia cuma pakai sarung, ya, cuma bekereng saja gitu. Apa hukumnya? Maka jawabannya adalah bahwa sahabat dulu tidak semuanya punya atasan. Kadang-kadang cuma sarung, maka tidak mengapa. Ini ada seorang sahabat, dia cuma bawa sarung, subhanallah. Ekonomi sahabat dulu. Tapi mereka orang yang paling bahagia. Radhiyallahu ta'ala anhum jemain. Dia hadir untuk sholat bersama Nabi SAW. Dia tidak mendapati kecuali sarung saja, kereng tok. Akhirnya karena dia malu, sholat tanpa atasan, dia buka sarungnya, kemudian dia bersimbut gitu. Gimana caranya? Tapi kekecilan, akhirnya dia kejepit. Selesai sholat, Nabi SAW bertanya, kenapa seperti itu? Dia menjawab, ya enggak ada beda tiang. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau sarungmu besar, luas, tidak apa-apa engkau begitu. Pakai seperti selimut, tidak apa-apa. Tapi kalau sempit, cukup pakai sarung saja. Kalau sempit, cukup pakai sarung saja, kereng saja, tidak apa-apa. Ini. Tapi sebagian orang masalahnya, dulu waktu tiang kodek, tiang dait niki, tapi kata jemaah niki masih sampai mangkin, yaitu orang sekarang di sawah atau di mana dibuka bajunya, dipakai besapu. Ini keliru. Ini bisa-bisa sholatnya kurang. Kalau kita tidak bilang tidak sah, seharusnya yang wajib ditutup itu Nabi, ini badannya, meskipun hanya separuh seperti orang yang ihram. Kan kadang-kadang jatuh kan?
Kadang-kadang jatuh pas kita sholat selesai tawaf itu ditarik sama orang jatuh sehingga kelihatan satu. Enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting jangan jatuh semuanya gitu. Nah, ini kayak berlebihan. Dia buka kaosnya, dipakai bersapu. Ini. Kepalanya ketutup, badannya kebuka. Ini keliru. Yang kedua, ya tidak disyaratkan wudu, tapi lebih sempurnanya wudu dulu. Azan niki dia adalah zikir, sama seperti tadi. Dia artinya lebih ringan dengan hukum baca Al-Quran karena ada dalil-dalil khususnya, meskipun ada perdebatan. Azan niki dia sama seperti kita zikir setelah sholat, kemudian zikir mutlak, takbir, tidak disyaratkan wudu, tapi lebih bagusnya wudu. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup nih? Nah, nggih. Abdullah. Ya. Boleh, sangat boleh. Itu nama yang paling bagus itu. Cuma masalahnya itu dengan sasak girang terubah randangan. Abdullah panggil Dolah. Seharusnya sempurna Abdullah gitu. Dul lagi. Abdurrahman, terpanggil Rahman, padahal tidak boleh. Rahman itu khusus bagi Allah, sama seperti Allah. Tidak boleh kita namai orang dengan Allah ataupun Ar-Rahman. Maka harus lengkap gitu. Abdullah kan bagus sekali. Apa artinya? Hamba Allah. Berarti dia menghamba kepada Allah. Nabi SAW mengatakan ini nama yang paling bagus. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdullah. Cuma panggilannya itu yang jadi masalah. Nama orang bagus-bagus. Muhammad dipanggil Ahmad apa? Macam-macam. Fadil dipanggil Pedal. Makanya perlu kita perbaiki lidah-lidah kita sasak ini, karena itu mengandung penghambaan kepada Allah. Nabi SAW mengatakan nama terbaik jangan kita rusak. Cukup nih. Insyaallah. Subhanallah. Cepat sekali waktu niki berlalu. Nanti tiba-tiba sudah Ramadan. Jadi ya intinya jemaah rahmati Allah, sedikit yang kita kaji, sekedi ilmu kita amalkan. Dan ingat bahwasanya ngamalang ilmu niki tanda ikhlas kita. Tanda ente ikhlas nuntut ilmu kita amalkan. Karena orang yang mengamalkan ilmunya berarti dia belajar untuk menghilangkan kebodohannya, bukan untuk mengajum dirinya, bukan untuk mencari pujian, tapi betul-betul untuk beribadah. Maka sedikit yang kita pelajari ya kita amalkan sampai kita meninggal dunia insyaallah taala di atas sunnah. Nah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salat Isya.